DPR ini semua anggota DPR menolak APBN sekalipun, pemerintah tetap bisa jalan. Pakai APBN tahun sebelumnya. Jadi kalau Pak Hasim bilang udah 2 tahun nunggu, iya memang 2 tahun karena sebelumnya Pres Pak Prabowo mau sowan Bu Mega dulu. Tadinya mau minta restu, kan Bu Mega nggak menemuin. Pak Prabowo ketemu Bu Mega, yang paling paling khawatir tentu Jokowi. Satunya proyek mercusuar Jokowi dengan IKN itu, satunya proyek mercusuar Prabowo Subianto yang sama-sama menyedot APBN besar. Tidak mungkin di tengah situasi APBN yang minus, utangnya banyak, itu dilakukan dua. Artinya harus milih salah satu. Milih mana kira-kira? Selamat datang di podcast Data Kita, Data Untuk Kita. Pada episode kali ini kita akan membahas dan berdiskusi seperti ya teman-teman dengan Mas Andi Wijaya selaku Wakil Sekjen Partai Gerindra. Mas Andi, apa kabar? Ya, baik. Baik, alhamdulillah. Tapi aku nggak mewakili Gerindra loh nanti. Ini disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu. Bahwa aku Wakil Sekjen iya. Tapi kan kesini ya kita ngomong bebas aja. Bebas, ya. Ini Mas Andi, kebetulan kita juga ditemani Mas Arief selaku analis politik nasional, dan Mas Arief ini saat ini sebagai Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Mas Andi, dan ada banyak hal saham Skala Data Indonesia. Pemegang saham terbanyak. Tadi ngobrol di sebelah katanya pemilik. Nah, jadi kemarin kita sempat juga Mas Andi bikin semacam analisis lah seperti itu dengan Mas Arief soal bagaimana nanti pemerintahan Prabowo ke depan gitu Mas Andi ya. Jadi mumpung ada info A1 ini ya Mas Arief, kita ingin mengkonfirmasi Mas Andi soal misalnya bagaimana formasi kabinet seperti Mas Andi, dan ada nggak sih Mas yang sudah quotes and quotes sudah fix gitu Mas, nama-nama itu. Mas Andi gimana Mas? Ya nama-nama udah ada. Nama-nama udah ada. Tapi belum semua. Belum semua. Temannya Mas Arief masuk Mas? Masuk itu. Kata Mas Andi masuk. Kata Mas Andi masuk. Masuk. Mas Pras, Suki. Kalau Rahmat. Kalau soal formasi gimana Mas Andi? Kan banyak berita soal kabinet Prabowo ini kan mau dibuat semacam zakon kabinet seperti yang diisi oleh ahli-ahli. Nah itu bagaimana Mas Andi, formasi di dalam apakah juga tetap diisi oleh banyak partai atau seperti apa? Banyak partai iya, tapi zakon kabinet ini kan ada waktu itu zaman Soekarno kan karena sempat kita federal ya. Iya. Bentuk pemerintahannya. Dan ngikutin, ini ngomong sejarah dulu ya, Om Arief. Jadi kan sejarahnya waktu itu Soekarno ngomong zakon kabinet karena kan waktu itu memang kita ini presidensil ya sistem pemerintahannya, tapi bentuk negaranya waktu Soekarno waktu itu federasi ya, tahun berapa tuh 49 atau berapa. Jadi masih ke bawah itu gitu. Dan memang di sekitar Indonesia kayak Malaysia kan memang parlementer. Nah, kalau parlementer kan memang partai semua. Jadi memang partai pemenang siapa dia itu terbanyak. Nah, karena kita ini presidensil, penentunya itu prerogatif presiden dan tidak ada ini capture di parlemen itu nggak ada. Itu dari situ dulu. Nah, akhirnya Soekarno ngomong tuh zakon kabinet profesional, suka-suka saya ngangkat, kayak gitu. Jadi itulah dia mau taruh orang-orang terbaik lah, gitu. Jadi maksudnya Soekarno waktu itu tidak terpengaruh komposisi di parlemen, itu sebenarnya. Berarti ini juga yang mau dilakuin Pak Prabowo. Iya, nah akhirnya kan ke bawah terus sampai sekarang ke bawah terus. Di zaman Orde Baru bisa kayak gitu, karena memang kan ya Pak Harto kan terlalu monopolistik ya untuk politik Indonesia. Jadi ya banyak profesionalnya.
bukan banyak profesional, malah hampir semuanya itu kader Profesional. Golkar, Ya. meskipun dia profesional. Ya misalnya Job AV, Ya. Endang Sueno, Mensos, terus siapa? Mar'i Muhammad kan tetap anggota Golkar dia. Sarwono Kusumatma, Iya, Sarwono, Azwar Adnas. Theo Sambuaga, Ya. Itu semua kader Golkar. Memang dia bukan pengurus Golkar, tapi Iya. dia anggota Golkar. Nah, itu gimana tuh? Dia orang parpol juga. Nah, kalau Pak Prabowo tuh gini. Sebenarnya Pak Prabowo itu Pak Muzani kemarin ngomong Zain kabinet ya. Sebenarnya itu yang lebih tepat itu berdasarkan kompetensi. Ah. Nah, gitu, Bos. ya. Jadi menteri yang ditaruh di situ sesuai kompetensinya. Apapun latar belakangnya, baik dia parpol atau apa namanya? Parpol atau ya apapun latar belakangnya, bisa aktivis, bisa jurnalis, bisa seniman, akademisi. Berarti seluruh parpol parlemen terakomodir, Mas. Ya bisa sebenarnya bukan terakomodir. Pak Prabowo ini lebih mengajak semua organ di Indonesia masuk di pemerintahan. Ya nggak usah parpol, ormas aja diajak, Bos. Ormas aja diajak. Apa itu, Mas? Ya NU Muhammadiyah diajak, Oke. yang gede-gede. Jadi Yang nggak kecil-kecil cuman- nggak, Mas? Yang kecil-kecil ya. Kecil kita buat sendiri nanti. Yang kecil-kecil ya apalah gitu, berjuang dulu kali gitu. Tapi kan gini, semuanya Pak Prabowo ini kan gotong royong, Bos. Gotong royong, persatuan nasional ya. Dia ini kan sering ngomong ya, jadi satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan kurang. Karena dia tuh gini loh, pandangannya ini nanti kalau mau nanggapin nggak apa loh, Mas Arief. Udah kayak host aja. Kita nyantai aja kan. Ya. Jadi Pak Prabowo ini kan ngelihat ya Indonesia ini ya satu gerbong besar yang akan dibawa ke pentas dunia, gitu loh. Sederhananya kayak gitu. Nah, tantangan global ini kan gede banget, nggak enteng ya, geopolitik. Jadi kita ini kan ada konflik ya di luar ya, perang Ukraina ini kan impact-nya ke kita. Jadi ngomongin cost of fund, cost of transportation segala macam lah ya. Termasuk bahan baku itu kan menjadi tantangan kita. Sementara kita ini impornya masih banyak. Iya. Nah, itu kan tantangan. Kalau kita di internal ini ribut-ribut terus, ini kan susah juga untuk ke sana. Nah, jadi sebenarnya dalam rangka untuk membangun bareng-bareng. Pikiran Pak Prabowo tuh nggak ada pikiran, gue takut kalau nanti digoyang di DPR atau untuk jinain mereka, itu nggak sesempit itu. Iya. Pak Prabowo tuh nggak sesempit itu. Dan Pak Prabowo juga paham lah. Sekarang kan goyang presiden ini nggak kayak zaman Gus Dur. Iya. Ya kan, zaman Gus Dur ini kan Memo 1, Memo 2, SI 1, SI 2 turun. Pak Amin bisa nurunin. Sekarang nggak bisa, Bos. Sekarang ini harus disebut itu di UUD 45, disebut misalkan terjadi pengkhianatan terhadap negara, pelanggaran pidana berat, penyuapan, disebut itu. Kalau bukan itu nggak bisa. Itu pun nanti Ke MK dulu. nah dibawa ke MK. MK misalkan MK ini mutus salah, balik lagi ke MPR, MPR voting nggak salah, salah bisa. berarti. Iya, jadi nggak. Jadi menurut aku nggak mau kayak sorry nih, misalkan DPR nih semua anggota DPR menolak APBN sekalipun, pemerintah tetap bisa jalan. Iya. Pakai APBN tahun sebelumnya. Iya, karena kalau 20 hari atau 30 hari nggak disetujui kan bisa Iya. berlaku. Ya, pakai APBN sebelumnya. Jadi apa yang ditakuti? Nggak ada takutnya Bos Prabowo ini. Jadi kalau soal itu ya, kalau soal Kabinet. iya, jadi ini kok wah ini bagi-bagi ini enggak ada. Oke. Kalaupun Teman-teman nggak ada. iya, jadi bukan karena takut nanti oposisi menguat, Ya, enggak oposisi. juga gitu. Pak Prabowo ngomong loh nah mungkin bisa cek ke anggota-anggota DPR ya. Iya. Jadi waktu di klub kemarin Bos, waktu di Hambalang. Nah kan ngomong lah, mungkin bisa tanya Mas Pars lah. Jadi Pak Prabowo bilang kalau program saya bagus, dukung saya. Kalau nggak bagus, silahkan tinggalkan saya. Ngomong kayak Iya, gitu. Itu artinya kan legislator ini berfungsi. Lu nggak cuman suruh stempel doang. Ya lu ngomong dong kalau memang nggak setuju. Gitu. Artinya parlemen tetap berfungsi gitu loh. Sebenarnya
Jadi makanya kalau ngomongin berarti partai-partai dijatah itu dalam rangka bagi-bagi kekuasaan. Nah itu Mas. Nah kan, Iya. aneh lari Ada ke sana. katanya ada Kalau aku Golkar begini, minta 5 gitu ya, Mas. Kalau aku begini, ya mungkin mereka minta ya, Iya. tapi sebenarnya Pak Prabowo ini kan lebih melihat spektrum pergaulannya ini kan kelihatan ya, Pak Prabowo ini politisi ya. Iya. Politisi banyak belakangan ini setelah masuk Partai Gerindra ini selain militer yang orang parpol-parpol Oke. gitu. Jadi Pak Prabowo ini kan ya kita semua tahu dia beliau nggak lahir dari kampus. Iya. Ya. Mungkin Pak SBY meskipun militer kan dia sekolah sampai doktor. Spektrum di akademisi agak ini. Nah, Pak Prabowo ini ya teman-temannya ya itu. Nah, kan nggak mungkin misalnya gini, ada akademisi bagus misalnya, tapi kalau nggak kenal, kan nggak mungkin juga bos, langsung tahu-tahu ditaruh di situ. Diambil ya. Nah, karena Pak Prabowo ini harus ya minimal kenal lah gitu, kenal, loyal. Nah kalau parpol ini kan dianggap loyal karena berjuang bareng-bareng. Ya 2014 ada yang gabung, ada yang terakhir nggak gabung, tapi ada yang gabung sampai 3 kali Pilpres, kayak misal PAN itu kan berarti 3 kali Pilpres di sebelah Pak Prabowo terus. Berarti wajar kalau PAN minta banyak menteri Mas. Ya. Jadi kan sebenarnya lebih ke ungkapan terima kasih, bukan terima kasih dalam artian lo udah, tapi udah berjuang. Iya kan teman-temannya itu, mau siapa lagi gitu. Bahwa Pak Zulkifli Hasan misalnya nih ya di Menteri Perdagangan, ya wajar dia pengusaha. Terus ada misalkan yang sekarang ini siapa ya? Itu contoh-contoh ya. Saya contohin. Kalau Pak Agus Gumiwang dia Menteri Perindustrian wajar dia pengusaha. Kebetulan aja dia orang parpol. Tapi kan secara kompetensinya masuk. Oke. Ya kan? Ya. Secara kompetensi masuk dia. Jadi yang lebih tepat sebenarnya kalau ngomongin tadi menteri berdasarkan kompetensi. Gitu, meskipun latar belakangnya dia parpol atau akademisi, kombinasi ujungnya, atau militer, berarti atau jurnalis. Berarti bukan ilusi lagi Mas Arief? Enggak, yang kalau yakin kabinet dalam pengertian kompetensi non parpol, afiliasi partai politik itu ilusi. Iya dong. Tapi kalau kemudian yang saya sampaikan bahwa ini kombinasi antara basis meritokrasi dan parpol, partai politik, itu realistis karena situasi politiknya seperti itu. Tapi gini Mas Andi, satu hal, kalau semua masuk di pemerintah, kemudian peran kontrol di Senayan bagaimana ini? Nah itu dia. Ini kan kita terbiasa kayak gitu ya. Jadi ini nggak ada yang ngontrol. Saya waktu itu pernah ya, ini pernah panel bos sama orang Golkar itu siapa tuh? Aceh Hasan di Kompas. Ya. Jadi kan berarti masuk kan waktu 2019 Pak Prabowo masuk nih ke Jokowi. Berarti ini dong gitu. Nanti nggak ada kayak gitu. Pak Prabowo itu ya DPR tetap jalan. Fungsi check and balance tetap jalan. Wah nggak bisa. Kalau udah masuk pemerintah harus dukung Jokowi. Iya, didukung yang bagus. Kalau nggak bagus masa nggak diingatkan? Karena itu tadi. Jadi kita ini kali itu konsep oposisi penguasa itu konsep parlementer. Iya. Ya. Atau kalau presidensil yang hanya 2 partai, kayak di Amerika gitu. Di Amerika itu kan gitu ya, yang jadi republik yang ini itu selalu kayak gitu karena udah ya kebelah. Kayak kemarin 2019 gitu, Prabowo Jokowi gitu. Jadi kalau misalkan semua masuk kabinet, nggak ada oposisi gitu Mas. Nggak ada oposisi. Ya kan bukan soal ada atau enggak, tapi fungsinya yang penting harus jalan. Itu yang penting. Itu relate dengan yang dibilang Pak Prabowo tadi bos di Hambalang. Jadi ya kalian tetap kritisi. Berarti jangan takut ya kalau Pak Prabowo ketemu Bu Mega gitu Mas. Karena kan minta ketemu. Karena kan narasi di media kan gitu. Bu Mega merapat PDI merapat ke pemerintahan gitu Mas. Yang takut tuh bukan Pak. Itu. Kenapa Mas Arief? Pak Prabowo nggak ada takutnya. Pak Prabowo pengen ketemu Bu Mega. Jadi kalau Pak Hasim bilang udah 2 tahun nunggu, iya memang
2 tahun karena Iya. sebelum nyapres Pak Prabowo mau sowan Bu Mega dulu. Tadinya mau minta restu, kan Bu Mega nggak menemuin. Gitu. Terus akhirnya ya udah nggak ketemu, jadi keluarlah itu pernyataan Pak Hasim 2 tahun dan nunggu. Itu sebenarnya. Itu kenapa Mas Arief justru Pak Jokowi yang Mas Arief lihat quotes and quotes ketakutan atau ketar-ketir Mas Arief? Ya kalau Apa tuh Mas? Pak Prabowo dan Pak Jokowi bertemu dan kemudian berkongsi secara politik tentu akan mengurangi peran politik Jokowi. Oke. Yang notabene hari ini kita tahu semua relasi politik Jokowi dengan PDIP Juga jauh ya Mas ya sudah. jauh bahkan bertolak belakang. Ya. Artinya apa, ketika Pak Prabowo ketemu Bu Mega, yang paling paling khawatir tentu Jokowi. Itu kalau lihat basis kepentingan relasi politik hari ini dan ke depan. Kalau ini Mas, soal apa namanya, kita tahu kan ada proyek mega, proyek besar ya yang diturunkan Jokowi, yaitu IKN Mas. Itu gimana Mas? Gimana? Pemerintah Nah, terpilih IKN dengan itu, saya kira soal IKN dan makan siang gratis. Ini kan dua makan bergizi Mas sekarang. proyek mercusuar, satunya proyek mercusuar Jokowi dengan IKN itu, satunya proyek mercusuar Prabowo Subianto yang sama-sama menyedot APBN besar. Tidak mungkin di tengah situasi APBN yang minus, utangnya banyak, itu dilakukan dua. Ya. Artinya harus milih salah satu. Milih mana kira-kira? Ya makan siang bergizi dong. Makan bergizi berarti. Tapi gini ya, bukan berarti itu nggak jalan. Ini kan tetap jalan lah. Ini kan tetap jalan. Tapi lambat lah. Tapi pelan-pelan. Ini kan tetap jalan. Karena kalau lihat pos anggaran Mas berkurangnya jauh banget ya Mas. Ya. Jadi kan gini, ini kan soal prioritas ya. Iya. Pak Prabowo ini kan jalanin negara, ada konstitusinya dan dia melihat. Jadi kan tujuan negara itu kan melindungi, mencerdaskan dan mensejahterakan. Itu ada di pembukaan UUD 45 Bos. Gitu. Ya kita lihat sendiri lah. Ya misal data-data kemiskinan, data anak stunting tuh kalau nggak salah 20-an% deh anak Indonesia tuh stunting. Iya. Dan itu kan nggak bisa dipacu sebenarnya ya, nggak bisa dipacu setelah lahir. Stunting itu harus dari awal, saat dari hamil. ibunya. Iya. Ya wajar kalau Pak Prabowo fokus ke situ. Sekarang kalau nggak benahi rakyatnya buat apa? Jalan bagus-bagus kalau rakyatnya lapar. Artinya emang mau makan jalan. Makan gratis, makan bergizi akan prioritas. Dan IKN ya pelipur lara saja seandainya dijalankan. Atau gini Mas Arief, Pak Jokowi itu kan nawacita ada 9, Pak Prabowo astacita. Nah, satunya ini kayaknya IKN Mas yang berkurang. Gimana Mas Andi? Enggak lah, IKN tetap jalan. Ya mungkin itu tadi jalan tetap jalan. Prioritasnya mungkin ke program-program yang ada hubungannya dengan rakyat secara langsung. Oh, berarti kalau aku IKN berarti tidak ada hubungannya dengan rakyat Mas Andi? Ya, nggak langsung, ada. Nggak langsung. Kan aku bilang yang ada hubungannya dengan rakyat secara langsung. Kalau pendidikan. Iya dong. Kebutuhan primer ya. Iya, itu kan sebenarnya fungsi-fungsi pendukung ya, namanya ibu kota negara. Itu kan ya penting, perlu ya, pindah ke sana tujuannya juga bagus. Pak Soekarno juga pernah merancang pindah ke Kalimantan ya, karena di Jakarta ini sebenarnya kurang layak gitu. Terus Pak Harto pernah bikin di Jonggol, udah dibangun juga, nggak lanjut sampai sekarang. Cuman bangunan bisa terjadi dong. Ya aku nggak tahu lah, kan belum terjadi Bos. Aku ngomong fakta. terjadi. Ya, aku ngomongin fakta aja ya. Aku ngomongin fakta. Bisa terjadi yang dibangun Jonggol nggak jadi. Aku nggak. Nah itu yang jelas itu belum terjadi ya, kita nggak tahu. Semoga sih ya jalan. Yang penting berusaha Mas. Iya dong. Mas, bicara soal tadi makan bergizi ya Mas ya. Itu kan kita tahu ada, kalau catatan saya nih Mas ya, ada murid SD di tahun 2023 itu ada 24 juta. Kemudian juga murid SMP itu ada 9 juta, murid SMA ada 5 juta. Nah, itu pembagiannya itu seperti apa Mas? Apakah akan langsung sebanyak itu diberikan? Apakah per tahap 10%, 20%? Ya, setahu aku bertahap sih. Bertahap ya Mas. Kalau detailnya aku nggak terlalu ngerti sih, apa namanya, mana aja gitu ya. Tapi setahu aku sih bertahap itu, bertahap dan sekolah negeri. Oh, Iya dong.
ngapain kalau kan itu yang menjadi tanggung jawab kita gitu. Nah, kemarin sempat uji coba tuh, beberapa kali kan uji coba di Bogor di mana itu. Ya itu ya memang ngeri-ngeri juga. Ada yang dibawa pulang lah, karena orang tuanya nggak makan kayak gitu kan. Nah, itu kan berarti miris. Itu kira-kira ya 2 jam lah dari Jakarta. Oh, Di daerah Bogor sana. deket berarti Mas ya? Iya. Coba bayangin. Jadi kan Daerah saya dong ini. jadi kan miris banget ya ngelihat kayak gitu tuh mewah banget bagi dia gitu, dapat makan siang gratis, seneng lah. Nggak usah anak SD. Orang itu di misal masjid ada sholat Jumat kasih nasi juga habis langsung orang. Jadi itu kan ya tapi sebenarnya fokusnya lebih ke pemenuhan gizi ya. Sekarang gini aja Bos. Ini mohon maaf ya. Misalnya contoh kecil aja, kita seleksi pemain bola. Ya. Itu dari sisi fisiknya ini kadang-kadang nggak kurang pas, kurang cakap. Untuk secara fisik dari tingginya, postur tubuhnya. Ya kan kita nggak harus nunggu orang itu fisik bagus baru diambil. Ini harus dari bawah. Memang dan nggak harus ya memang harus dari fisik dulu, rata dulu tuh baru dia suka bola. Ini kan mungkin dia suka bola tapi fisiknya nggak bagus. Iya. Banyak ada yang fisiknya bagus tapi dia nggak suka bola. Nggak bisa main bola. Badminton malah, jadi kan lain-lain. Nah sekarang kan gimana rakyat Indonesia ini secara rasio untuk seleksi ini kan ini dulu. Nah ya Pak Prabowo kan itu sebenarnya kan ini kan dalam rangka Indonesia Emas Bos. Ya 2045. 20 tahun lagi. Kalau 20 tahun lagi sekarang orang misal mengandung, ibu mengandung atau masih kecil kan masih oke lah ya. Kalau yang udah SD oke lah, nanti kira-kira 20 tahun lagi atau 15 tahun lagi itu saat itu dia ya udah yang terlihat gitu ya. Gitu. Ya. Jadi lebih ke sana sebenarnya. Ya kalau masa tiap hari kok cilok atau nugget itu kan ya olahan semua. Ini mohon maaf nih pengusaha nugget ya. Nah ini soal komposisi makanan Mas Andi tahu nggak Mas apa yang diprioritaskan gitu? Itu kan gini ya. Nanti kan makanan-makanan lokal, ikan, ayam lah gitu, sayuran yang pasti ada itu, sayuran, ayam, dan itu kan menggerakkan ekonomi lokal juga. Gitu, di situ nelayan dibeli untuk itu, catering jadi tumbuh. Jadi pertumbuhan itu tumbuh di daerah-daerah yang selama ini banyak di pusat kan, yang 60% tuh duit itu ada di sini, di Jakarta sini, di deket Tebet atau deket Kuningan sini kan. Mas Arief, yang menarik tadi Mas Andi bilang catering Mas Arief. Kalau kita punya perusahaan catering bisa nggak Mas Andi daftar ini? Coba aja. Nah ini mungkin buat 30% duit itu di kota besar ya, di luar Jakarta. Jadi kayak Solo, Jogja, Semarang, Palembang, Makassar. Nah, 10%-nya baru di desa-desa loh. Iya. Kan miris itu. 80% di Jakarta, 70-an 80-an. Iya, kalau dataku 60 ya 70 boleh lah, 60, 30 di kota besar, 10% di desa. Ya tapi dengan ada kayak gitu kan, ya berputar di daerah catering Jakarta diterbangkan enggak? Enggak mungkin. Catering lokal berarti Mas ya? Belanja telur juga di peternak telur lokal, ya kan? Ayam juga ayam lokal, gitu. Jadi kan selain itu yang menggerakkan ekonomi. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi Pak Prabowo kan ambisius ya, sampai 8%. 8%. Gitu. Sekarang aja 5,3. Ya. Jadi kalau dibandingin dengan SBY di akhir jabatannya itu 6,5. Jokowi 5,3 hari. Nah, Pak Prabowo opsinya 8. Nah, itu kan bertahap. Ya, katrol terus lah. 8-nya bagus. Iya, sekarang itu. Jadi PR beliau ini sebenarnya menurut kita biasa-biasa ya. Ya mungkin karena kita udah lama terjajah kali ya. Coba bayangin. Lama terjajah. Sorry ya, misalkan terjajah siapa? Iya, ini terjajah siapa? Ya, perlu terjajah komprador itu, asing-asing itu mungkin. Ya, gitu. Jadi sekarang apa namanya? Misalkan sekarang tuh mobil berapa ya? 5 kira-kira motor itu 5 juta. Ya per hari itu ya kalau per tahun. Oh per tahun, sorry. Itu nggak ada satupun merek Indonesia, Bos. Iya. Dari situ aja udah lemah. Ya, jadi kalau dolar kita rupiah kita lemah terus ya iyalah orang banyak impornya, belinya harus pakai dolar gitu. Mobil itu 900.000 setahun. Nggak ada.
Apa ini bentuk dukungan ke SMK Mas? Nggak ada. Produk lokal. Itu dia. Gimana mobil SMK itu kan meneruskan nggak Pak Jokowi, tahu Pak itu. Prabowo itu. Nggak tahu itu. Tapi kan agenda itu tetap ada, Pak Prabowo tetap memimpikan itu ya. Jadi kita bangga nih punya handphone buatan Indonesia, Made in. mobil buatan Indonesia, iya dong. Kayak Malaysia itu kan udah punya, sekarang udah punya Proton. Gitu. Ya, Ini kayak iklan ya ini. Ya. Terus apa tuh namanya motor nggak ada buatan Indonesia. Coba kalau ekonomi kita kuat kayak gitu bos, ya misalkan orang-orang kita itu udah sukanya Denny Caknan atau apa kan keren, ini K-pop orang-orang kita ini. Itu kan yang membuat lemah kita secara budaya, secara kultur. Jadi ya akhirnya kan berpengaruh kan barang-barang luar yang dibeli. Mas tadi balik lagi ke soal makan bergizi Mas ya. Saya terpikir itu program yang sangat kompleks ya Mas ya. Mulai dari melibatkan usaha kecil atau UMKM lokal, kemudian juga produksinya di daerah dan lain sebagainya lah. Nah itu secara konsep pengawasannya gimana Mas? Apa sudah ada rancangan? Kalau desainnya? ada, desainnya ada, rancangannya ada. Aku nggak tahu secara detail ya, karena nggak di dalamnya ya. Badan gizi itu di bawah badan gizi ya Mas? Iya, setahu aku fungsinya untuk itu. Ya kan memang tujuannya kan memang untuk menggizikan anak-anak Indonesia. Untuk ya memberikan agar anak-anak Indonesia itu ya berkualitas lah, sekolahnya juga cerdas-cerdas gitu. Kalau olahraga juga berprestasi gitu, karena itu yang menjadi fokus Pak Prabowo gitu. Banyak lakukan temuan-temuan gitu, akan disupport lah orang-orang luar yang di luar mau suruh pulang, ini bangun di Indonesia nih gitu. Jadi itu yang mungkin saat ini dia biasa-biasa aja. Padahal itu problem menurut aku. Negara sebesar ini banyak bocornya, produksinya nggak ada ya. Tapi Pak Jokowi itu bagus, sudah kehilirisasi itu. Kalau dulu kan tebang jual, gali jual, Iya. ya kan? Sisanya konsumsi ekonomi kita nih. Itu yang sorry nih ya. Kalau orang-orang luar itu kan isinya misalnya Elon Musk, itu bukan pengusaha tambang bos. Iya. Terus Jeff Bezos, artinya nih itu dia tuh punya produk gitu loh. Dia memproduksi apa dijual, jadi barangnya jadi. Gitu. Lah di Indonesia cuma ngeliatin itu siapa? Mohon maaf nih. Ekstraktif semua. Ya, ini kan ini sebenarnya otokritik juga, bukan berarti saya ini ya, tapi menyalahkan kan, ya. Tapi kan kita harus menjadi pengusaha-pengusaha atau korporasi Indonesia itu didorong ke sana. Ya, jangan cuman bangga udah wah produktivitas batu bara sekian, apa nikel sekian. Ya memang itu tadi kalau Pak Jokowi udah memulai dengan hilirisasi sudah bagus dong, udah jadi bahan setengah jadi. Kan harus dipoles lagi nih, aluminium harus jadi peluru misalnya. Iya. Dari boksit jadi apa, nikel nanti di sini diolah jadi barang jadi apa. Ini nggak perlu diekspor. Berarti banyak PR-nya nih Mas Arief. Sebenarnya. Iya. Nah itulah yang menjadi tantangan Pak Prabowo. Dia harus lakukan konsolidasi dulu nih. Di organ di dalam ini, lu nggak usah ribut deh. Kita bangun bareng-bareng. Indonesia ini mau ngalahin negara ini, negara itu. Kita ini mau tarung dengan ini itu. Tarung secara ekonomi. Ya kan harus bersatu. Harus bersatu Mas Arief. Gimana Mas Arief lihatnya? Ya, asumsi. Coba ini produk mana nih misalnya. Kan kelihatan gitu loh bos. Laptop itu produk mana. Nah jadi kan itu yang menjadi apa ya, backbone Pak Prabowo, gagasan Pak Prabowo ke depan. Ya, paradok Indonesia itu. Iya, paradok Indonesia. Jadi ya kalau kita sebagai kader menerjemahkan itu. Kalau target terdekat itu apa Mas? Dari pemerintahan Pak Prabowo? Waduh, kalau target terdekat ya atau semua itu jadi target? Konsolidasi nasional itu kita harus solid ya. Kita harus solid ke depan, rancang bangunnya harus jelas, terukur, bertahap gitu. Itu kan sebenarnya pendahulu-pendahulu itu kan bagus ya. Tinggal jalanin aja, Bos. Misalkan Trisaktinya Bung Karno itu kan bagus juga, berdaulat dalam politik, berkepribadian dalam budaya, berdikari dalam bidang ekonomi. Itu kan sebenarnya Indonesia banget. Iya. Ya, kalau orang Indonesia kalau lebih suka K-pop daripada Denny Caknan ya, itu dipertanyakan menurut aku. Ini contoh ya, kalau ngomongin kepribadian dalam budaya. Ya, sampai kapan kita nggak ini? Gitu. Terus
berdikari dalam bidang ekonomi, ya kita harus mampu dong ini sendiri. Dengan kekuatan ekonomi kita ya, kita mengurangi impor ya, bisa memproduksi sendiri, meskipun tantangan juga berat tuh. WTO pasti bergejolak nanti. Kemarin aja hampir-hampir kan tuh mau diembargo apalah gitu. Untung masih brenek atau Menteri Bahlil tuh. Itu target-target ke depan yang kalau saya membaca pikiran Pak Prabowo ya, melalui buku-bukunya lah, melalui Kalau Pak Prabowo kan pengen jadi Asia ya, macan macan Asia. Asia. Ya. Jadi obsesinya memang progresif dan karena itu ya langkahnya juga harus progresif. Iya. Saya pernah baca bukunya Paradok Indonesia, ya memang betul kontradiksi-kontradiksi yang terjadi apa yang disampaikan Mas Andi tadi. Tetapi memang basisnya adalah realitas, termasuk realitas politik, realitas ekonomi hari ini, termasuk realitas APBN, di mana APBN kita boncos banyak untuk bayar hutang juga harus dihitung itu, Mas Andi. Iya, perlu dipertimbangkan Mas Arief ya. Iya. Nah Mas Andi, kebetulan kan sudah banyak ini ya Mas ya, bocoran-bocoran ya. Mungkin Mas Andi lebih paham ya, lebih paham soal formasi kabinet seperti itu. Tapi yang menjadi catatan saya Mas Andi sebagai seorang anak muda Mas Andi ya, dari bocoran itu cuma satu Mas Andi yang dari anak muda itu gimana Mas Andi? satu anak muda. Iya kalau nggak salah ya. Enggak lah. Berapa Mas? Di bawah 40 tahun? Oh, di bawah 4 tahun, Angga 24 tahun. Enggak. Dia 89. Oh iya, Di bawah 40 berarti Kalau Sudaryono itu 39. Iya. 39. Angga masih muda, saya kenal Mas Angga Raka Prabowo itu di bawah 40, bahkan belum 39. Sekitar 35. Belum, dia 89 kelahiran. Iya, 35 berarti Mas Angga 35 Sudaryono. Kalau Mas Angga saya kenal. Sudaryono 85, jadi 39 dia. Itu di bawah 40 tahun. Nah, paling yang di atas 40 tahun dikit lah, beberapa nama kayak muncul. Siapa Mas? Nah, itu Mas Pras, Sugi. Ya minimal Di kelahiran berarti 79 apa? 79 Mas Pras, 45. Jadi udah 40 ya ada. Tapi untuk level menteri kan muda sekali, termasuk sangat muda. Iya. Ya relatif muda lah ya. Karena justru kita ini ya usia-usia segitu. Karena dulu Pak Mitro aja 32 tahun udah menteri. Ya. Soekarno tuh 44 tahun presiden. Iya. Soeharto 40 berapa ya? Yang paling tua tuh terpilih ini dilantik ya Pak Prabowo. Iya, 74 nanti. 73 pas pelantikan nanti. Berarti kalau statementnya Pak Sufmi Dasko soal H-5 pelantikan itu nama-nama sudah fix, berarti sudah targetnya H-5. Berarti bisa terjadi nggak tahu, ya. Nggak tahu. Itu yang bocoran SMA Taruna itu. Siapa Mas Andi itu? Itu ya, juga. Kalau hitung-hitungannya ya, kalau Pak Hasim bilangnya 3 sampai 4. Iya. Yang pertama nih, yang udah pasti AHY kan pasti masuk. Ya. Sekarang kan udah masuk nih. Ya. TN. Mas Sugi. Oke, Sugi ini seangkatan dengan Mas AHY. Ini angkatan 5 ya dia. 5. Mas Pras itu 6. Ya itu Sugi, Pras, ya udah 3 ini kalau masuk. Prediksi saya itu. Berarti ada teman satu. Nah, satu lagi siapa ya kalau 4? Ya paling itu sih. Ya. Mana lagi ya? Mungkin ya Wamen ada. Wamen itu tadi sih. Wamen Sudaryono itu. Ya. Itu Mas soal soal pelibatan alumni SMA TN, apakah itu juga jadi bentuk loyalitas Prabowo terhadap alma mater militernya Mas? Kalau Mas Andi melihat? Kalau menurut aku karena kebetulan sih. Karena kebetulan. Bukan karena itu. Bukan karena harus dicari orang TN, enggak. Karena yang membangun Gerindra salah satunya kan alumni Taruna Nusantara. 7 anak alumni Taruna Nusantara waktu itu. Itu waktu aja. Itu, ya. Waktu itu siapa ya? Mas Sugi, Mas Pras. 7 kata Pras itu. Mas Danang 7. Siapa lagi? Itu satu Ebo. Ya, Bang Ebo 4. Saya nggak kenal semua sih. Andy 5 Sudaryono 6. Ya, di antara itulah ya. Ya pas dulu cerita itu pas mau berangkat ke Jakarta itu nanya ini
Prabowo Subianto nyari anak alumni Taruna Nusantara 7. Iya. Ya disebut itu di Perumahan Jombor. Aku diminta ini gimana kan? Ya udah jalan Perumahan aja. Jombor baru Jogja. Iya. Nah, tuh masuk tuh Perumahan Jombor baru Jogja. Harganya mahal. itu sejarah itu. Jalan aja, jalan ke Jakarta. Itu cerita 7 anak alumni Taruna Nusantara ditarik Prabowo untuk merintis membangun Partai Gerindra. Sehingga bagi saya wajar ketika Prabowo menang, ambil anak Taruna Nusantara jadi menteri, berkeringat mereka. Loyal, jelas, teruji. Iya. Mantep lah TN ini. Ya itu tadi bukan karena dicari-cari TN-nya, tapi kebetulan dia udah di dekat Pak Prabowo dan kebetulan alumni TN. AHY juga kebetulan. Dan yang pasti kualifikasi Mas ya. Kan nggak mungkin juga nyari harus UGM gitu ya, kebetulan aja atau harus UI, kan juga. Ya, kebetulan itu. Kalau soal ini Mas, apa namanya? Ya masih formasi kabinet ya Mas ya. Tadi kan Mas Andi juga sudah menyebutkan ada 5 dari PAN, kemudian Golkar dan lain sebagainya. Kalau soal partai yang quotes and quotes selawannya beliau dan saat ini merapat, apakah juga ada bocoran dapat menteri Mas? Atau di apa misalnya kayak P3 misalnya kemarin kan bukan jadi koalisinya Prabowo, terus partai lain dan lain sebagainya gitu Mas. Dapat enggak ya? Jadi yang jelas Kim masuk. Iya. Masuk semua. Terus plusnya ini kan yang plusnya ini. Nah, plusnya ini yang masuk yang lolos parlemen. Parlemen ya. Lolos parlemen. Tapi yang nggak lolos parlemen tapi nggak di koalisi. Nah, itu sampai sekarang aku belum ini kayak misalkan P3, Perindo gitu. Kalau Gelora meskipun nggak lolos kan infonya dapat, PSI dapat gitu. Infonya dapat. Iya. Kalau yang kayak itu Perindo, P3 aku belum tahu. Ya semoga aja dapat apa. Ya, masih nggak tahu juga kita. Masih berapa hari lagi nih dapat wamen atau dapat. Karena kan kata Mas Andi tadi kabinet kolaborasi ya Mas ya. Iya. Kabinet ya sesuai kompetensi. Apa tanggapan Mas Arief soal rencana Pak Prabowo untuk quotes and quotes mengkonsolidasikan kekuatan bagi Indonesia Mas Arief? Ya seperti yang saya sampaikan di banyak media dan podcast ini juga bahwa penyusunan kabinet siapapun presidennya bahwa mereka akan menggunakan kombinasi politik antara basis meritokrasi dan basis akomodasi politik, yakni antara kompetensi dan afiliasi dukungan partai politik, karena dua hal itu dalam sistem politik hari ini, realitas politik hari ini harus dilakukan. Karena itu ya itu yang paling sebagai jalan kompromi. Kalau kemudian yakin kabinet secara murni kompetensi non terafiliasi partai politik ya mustahil, ilusi saja. Tetapi memang PR-nya adalah bagaimana kemudian kalau semua kekuatan politik formal partai politik yang duduk di Senayan itu masuk di pemerintah, tentu ada kekosongan di Senayan sebagai ruang kontrol. Meskipun tadi Mas Andi juga menyebut bahwa itu tidak mengurangi daya kritis parpol yang duduk di Senayan. Tapi kan kita tidak tahu juga itu komitmen Pak Prabowo, tetapi nggak tahu komitmen pendukungnya Pak Prabowo. Itu kan bisa jadi tumpul daya kritisnya dan kemudian fungsi untuk kontrol misalnya terhadap kebijakan presiden yang tidak tepat, itu akan melemah dengan sendirinya. Gimana Mas Andi? Itu PR saya kira. Semangatnya bagus, tetapi kita juga harus menyisakan ruang skeptisme itu. Oke. Ya Pak Prabowo lebih mendahulukan gotong royong tadi ya. Kan misalnya nih, jadi pikiran Pak Prabowo tuh nggak ada, lu boleh ngeritik gua boleh gitu. Tapi yang pertama nih aku ajak adalah dalam rangka membangun Indonesia. Itu dulu gitu. Jadi ya kalau ada salah atau ingatkan dong gitu. Itu hal yang wajar lah gitu. Misalkan kayak kita nih berempat atau berlima ngajak makan, masa cuma aku ngajak Mas Arief doang kan. Itu kan bukan berarti aku
mau membungkam kalian biar nggak apalah gitu tuh. Jadi kalau ngelihat Pak Prabowo ini kan orangnya gentle ya, Iya. dia tuh komit gitu, nggak. Komit satu ya. Dan dia ini kan mencintai Indonesia itu tidak setengah-setengah atau dia ada kepentingan untuk kepentingan pribadi apa untuk golongannya apa nggak terpikir kan dia. Totalitas dia untuk Indonesia nih. Jadi untuk itu kan dia ngajak bareng-bareng ini ya dalam rangka menghormati ya, dalam rangka kita gotong royong, konsolidasi nasional gitu loh. Ini tantangan kita tuh tantangan di luar bos, bukan di dalam gitu. Nah itu yang sebenarnya judul itu tuh yang mau dibawa. Nah, itu jadi bahwa apa namanya untuk menjalankan fungsi parlemen biar fungsinya jalan, controlling ada, itu kan bukan berarti dilarang masuk ke eksekutif ya. Lu boleh teriak-teriak. Ini aku kasih tahu ya. Di sono itu bos, sampai sekarang. Ya, bukan hanya setelah Pilpres ya. Sebelum Pilpres pun juga. PDIP itu juga galak ke menteri-menteri. Misalnya rakat dengan Mendagri ini gini-gini bupati boleh itu kencang ke menteri tetap kencang gitu, tetap fungsi itu tetap jalan gitu. Jadi itu sudah inilah ya apa ya boleh-boleh ya meskipun ada beberapa agenda-agenda yang belakangan terlihat ya aku juga menyayangkan misalnya kayak ya yang ya pokoknya kalau terjadi demo-demo itulah berarti kan civil society bereaksi gitu. Dan terakhir kemarin ini terakhir aja ya. Ini justru Pak Prabowo itu yang ini loh yang turut artinya masyarakat itu perlu dilihat nih. Kalau suaranya kayak gini ya udah deh, nggak usah terlalu memaksakan. Iya, yang kemarin itu kan artinya ya yang MK itu ya. Iya, akhirnya kan terus ya Bang Dasko diminta untuk akhirnya nggak memenuhi quorum. Padahal kalau quorum mau dipaksa juga bisa. Siapa sih yang mau nolak gitu, mau nolak pimpinan datang gitu. Terus akhirnya malam ya kita nggak jadi paripurna untuk revisi undang-undang pilkada itu kan gitu. Ya artinya kan ya itu kan menurut aku gentle gitu. Ya udah hadapin aja. Kalau udah pilkada dengan kayak gini ya ngapain gitu. Toh itu, nah inilah Pak Prabowo ini kadang-kadang masih berpikir besarnya kayak gini. Toh itu orang-orang kita juga, orang Indonesia. Dia juga niat membangun. Kalau memang niat tulusnya membangun, ya ngapain gitu ini dicegah ya gitu. Ya apalagi dia sekarang terpilih sebagai presiden, dulu aja nggak terlalu ini ya, apalagi sekarang terpilih presiden, terus dia bisa kontrol kepala daerah. Ya. Kan Pak Prabowo udah berkali-kali bos melewati pilkada. Contoh misalnya dukung Jokowi Ahok, menang, dikhianati, menang sih ya, dikhianati jadi lawannya Prabowo. Ya cerita-cerita kayak gitu tuh kan udah sering. Dukung Anies Sandi, iya menang. Lawannya Prabowo. Ya ujungnya apa juga. Terus ngapain sekarang mau mati-matian mempertahankan orang siapa yang mau di pilkada? Dulu dukung juga Ridwan Kamil di Wali Kota Bandung dulu. Ya sekarang itu kan cerita-cerita muter-muter aja di situ. Ya namanya juga dukung-mendukung itu kan antara kecewa dan bahagia. Dan bangga ya. Pilihannya itu, tapi kan nggak sampai terjadi kalau calonku kalah terus nanti rakyat Jakarta atau yang harusnya itu kaderku jadi dia nggak jadi rakyatnya kelaparan kan nggak juga. Bupati kan ini udah ada panduannya memimpin daerah gitu, jadi soal bangga-banggaan aja gitu. Betul. Kalau ini Mas, mungkin terakhir ya Mas ya, soal kemarin kan sempat sudah keluar siapa yang di Kementerian A, siapa yang di Kementerian B. Nah, itu kan banyak opini dari masyarakat soal Kementerian Mata Air dan Air Mata. Kalau Mas Andi melihatnya gimana Mas? Apakah misalnya Kimples disimpannya di Kementerian Mata Air? Nah, aku nggak tahu. Nah itu gimana Mas? Aku nggak tahu, itu Pak Prabowo nanti. Kayaknya terlalu jauh bos. Kalau aku ngomentari, wah ini Kim nanti enggak, ya
Ya Tetap gimana ya, sesuai kita ini kualifikasi Mas ya. iya dong, sesuai apa namanya kompetensinya. Kalau aku ngomentari itu terlalu jauh. Dan sebenarnya juga nggak ngerti karena kan itu rapat banget ya Pak Prabowo yang ini gitu. Tetap di tangan presiden kan ya Iya, Mas ya, kalau ya. secara Ya undang-undang. kayaknya nggak ngeliat basah kering deh. Jadi bagaimana program ini bisa cepat ya, transformasinya cepat sampai bawah, terdeliver ke bawah, itu yang paling penting menurut Pak Prabowo ya. Misalkan perindustrian ini harus apa yang mau didorong, Iya. itu jadi kayak gitu. Ini SDM apa yang perlu dibenahi, apa dunia minerba yang perlu paling kayak gitu. Jadi udah nggak ya apa ya model-model pokoknya bangun lah ya ngebangun itu aja ya. Zaman Pak Soekarno ada Trisakti, zamannya Pak Soeharto ada trilogi pembangunan tuh Iya. apa tuh ya, kayak apa namanya, pemerataan ekonomi, stabilitas pembangunan, pemerataan pembangunan, stabilitas ekonomi, sama satunya lagi itu apa tuh lupa. Itu nanti akan dijalankan sama Pak Prabowo. Jadi ya pendahulu-pendahulu yang bagus ya dijalankan. Kalau istilahnya Bang Daniel itu apa tuh? Akumulatif advantage. Oh. Jadi itu yang terdahulu yang bagus-bagus, nah itulah Di bawah. dijalankan oleh Pak Prabowo gitu. Itu kalau ngomongin Pak Prabowo. Kira-kira Mas Andi jadi apa ini kan wasekjen Aduh. pemerintah kan, partai penguasa ini. Kita ini prajurit bos, ya. Terus jadi kepala desa juga siap kita ini. Waduh, siap jadi suksesor. Aduh, kita ini prajurit ya. Apalagi cuman kayak saya, kan banyak senior-senior yang lebih pantas. Bukan siapa-siapa kita Pak Arief. Kalau Mas Pras ya, Mas Sugi ya. Ini tanya personil, kalau Mas Pras potensinya seberapa besar? Isunya kan Mensesnek. Mensesnek sampai hari ini Mensesnek. Peluangnya besar. Besar. Mensesnek Mas Pras. Aku jagoin dia lah. Iya, iya. Aku jagoin dia. Minimal kita punya histori secara Ya, masa lalu. pernah satu rumah, Sering tidur di rumahnya. makan bareng gitu ya. Nongkrong di angkringan bareng kan. Ya, jadi kalau mau hubungin Mas Pras lewat, Enggak. kalau mau hubungin Mensesnek politik ya. nanti lewat Mas Arief. Itu teman-teman, Mas Andi, Ya. Mas Arief, makasih atas Ya. bocoran-bocorannya di video kali ini. Kita akan terus berkolaborasi seperti itu ya, mendukung Indonesia yang lebih baik. Dan bagi teman-teman yang senang dengan video ya jangan lupa subscribe ya. Mas Andi juga jangan lupa subscribe Mas ini. Makasih. Siap. Aku nggak biasa tuh subscribe. Terima kasih Siap. Mas Andi, Mas Arief Ya. atas kesempatannya. Kita tutup podcast data kita untuk kita. Makasih Mas Andi, Mas Arief.